Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Di tengah hiruk-pikuk padatnya penduduk, di bangunan bertingkat yang menyimpan ribuan pilu, terdengar desah kehidupan yang terus berjalan. Tsunami Bendungan Hilir lahir dari keresahan kota yang makin padat. Dibangun di akhir 1980-an dengan janji akan jadi hunian layak. Menjadi tempat yang dapat disebut sebagai rumah bagi para penghuni yang tidak terkirakan jumlahnya. Dengan beragam cerita yang patut disuarakan, inilah kilas cerita di balik tsunami Bendungan Hilir. Setiap senyuman di wajah terdapat cerita yang tersimpan. Cerita tentang kehidupan dari mulainya matahari terbit hingga matahari terbenam. Wajah-wajah yang menyimpan pilu dan kelelahan akan sulitnya tantangan hidup di rusun berhasil disembunyikan dengan senyum hangat dan rasa kebersamaan. Hidup di rusun ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi tentang saling berbagi rasa yang sama. Kepedihan, harapan, juga kebahagiaan. Wajah mereka, suara mereka, menjadi saksi dalam perjuangan bagaimana hidup di rusun. Selaras dengan tampilan rusun yang berwarna-warni, inilah ritme atau dinamika kehidupan di balik bangunan tsunami Bendungan Hilir. Setiap harinya rusun ini hidup dengan suara derum mesin motor dan mobil yang bersiap-siap untuk mencari rezeki. Para pedagang yang sedang mengobrol dengan pembeli, mencoba memberikan keramahan. Tawa dan candaan anak-anak yang menggema di lorong-lorong sempit menjadi sumber kebahagiaan di tengah kesulitan yang dihadapi oleh para penghuni. Warga-warga yang berkumpul berusaha memperkuat rasa kebersamaan sebagai penghuni rusun yang hidup penuh perjuangan. Begitulah hari-hari di tsunami Bendungan Hilir. Setiap harinya akan selalu ada cerita kehidupan yang memiliki masing-masing keunikan, juga harapan. Sebenarnya kalau tinggal di sini sebelum jadi rumah susun kita sudah tinggal di sini. Itu dari tahun 87 itu kita dari Pekalongan ikut paman saya di sini. Sekarang jadi rusun tahun 94, itu pun kebakaran. Jadi rusun ini jadinya diresmiin tahun 96. Itu waktu itu gubernurnya Suryadi Sudirja, yang masih saya ingat itu. Kami sendiri sebagai pribadi menempati ini sudah berpuluh tahun kan. Jadi status tanahnya kami itu adalah tanah garapan. Hingga kami yang tinggal di rumah susun itu sebelumnya tidak mendapatkan ganti rugi uang. Kompensasinya adalah dibangunnya rumah susun. Kita kan nih rusun ini kan rusun AMI. Sedangkan kami ini kan waktu digusur itu kan tanah garapan kan. Itu didapat ganti ruginya itu kalau nggak salah sekitar Rp235.400 per meter. Kalau nggak salah ya, kurang lebih, nggak nyampe 300. Lah, tanah kita berapa meter nih?
Nah itu nanti dikompensasikan ke rusun dari nilai harga jual itu tuh, dari NJOP itu ya kan. Nah, kita misalkan dapat contoh kecil aja deh ya, kita dapat lantai 1 nih. Nah, lantai 1 itu kan karena kita dapat subsidi kan dari pemerintah kan 50% kan dari harga jual. Kita dapat lantai 1 misalkan sudah terpotong subsidi ya, berarti kan 15 lah kalau 30 kan. Nah, misalkan kita dapat lantai 1 nih, harga tanah kita di harga 5 juta ya, 10-nya itu yang mesti kita angsur ke Pemda. Itu buat saya yang tinggal di sini. Tempatnya strategis ya, jadi kita kemana bisa lebih dekat karena memang kita itu di sini di jantung kota, jadi mau ke Senayan dekat, mau ke pasar Tanah Abang dekat, jadi lebih nyaman lah, kemana-mana enak. Ya waktu tahun berapa ya itu ada kejadian gempa sih, sempet juga kita kaget juga, tapi udah lama ya, sampai orang ya dari atas pada lari, pada ketakutan itu sempet. Cuman ya alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada keretakan, nggak ada inian gitu kan. Cuman hanya ini aja yang pertama masalah gempa. Yang kedua, waktu itu buat saya pribadi ada kejadian kriminal, semacam kayak ada pembunuhan, tapi sampai sekarang juga kita nggak tahu pelakunya siapa. Kebetulan di lantai ini di Blok B itu dulu ada orang meninggal, pembunuhan. Jadi di situ tinggal suami istri. Saya sempat mintain keterangan karena saya karena saya melihat keterangan itu akhirnya saya ini ke Polsek. Nggak tahu sampai sekarang siapa pelakunya, kita juga belum tahu. Kita sebagai warga dan rakyat yang ya ibarat kata menengah ke bawah lah, orang-orang yang tinggal kehidupan sehari-hari cuman hanya usaha pas-pasan buat ngidupin anak, sekolah anak di Jakarta, biayain anak sekolah. Saya berharap sih pemerintah lebih ini kan juga pengen kita rusun ini bisa bertahan gitu loh. Di balik keramaian tsunami Bendungan Hilir, terdapat kehidupan yang sederhana, namun penuh makna. Di antara dinding-dinding beton yang diam-diam menjadi saksi, dan lorong sempit yang tak henti dilalui waktu, tumbuh kisah tentang kebersamaan, perjuangan, dan harapan yang tak pernah padam. Tsunami Bendungan Hilir bukan sekadar tempat tinggal, tapi rumah yang membentuk arti kehidupan bagi mereka yang menjalaninya dengan hati.